Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putra Adrian dengan NIM 20042198. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam pertemuan 10 mata kuliah perencanaan pembangunan. Baiklah, materinya adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Wilayah dan Daerah serta Kebijakan Otonomi Daerah. Ketepatan dalam menjelaskan sasaran sosok SPPN. Dalam menjelaskan sasaran penilaian prestasi negara adalah kemampuan untuk dengan jelas akurat mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan utama dari sistem ini. Sasaran pokok SPPN biasanya terkait dengan penilaian kinerja instansi atau unit pemerintah, pengukuran efisiensi, aktivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya negara. Ketepatan dalam menjelaskan sasaran pokok SPPN melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan tersebut, seperti pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang relevan, meningkatkan transparansi, serta pengendalian pengeluaran publik, hingga menjelaskan mengenai sasaran pokok SPPN yang akurat atau memahami dengan baik prinsip-prinsip yang mendasari, maka implementasi dan evaluasi program SPPN dapat menjadi tidak efektif. Konsep pembangunan wilayah daerah adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Konsep pembangunan wilayah dan daerah bersifat konstekstual dan dapat berbeda-beda antar wilayah. Tujuan adalah menciptakan kesejahteraan bagi penduduk, peningkatan daya saing wilayah, dan mengurangi disparitas antar daerah. Kebijakan desentralisasi adalah pendekatan dalam sistem pemerintahan yang mengalihkan sebagian tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya pemerintah pusat pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah. Prinsip-prinsip dan tujuan desentralisasi adalah yang pertama, delegasi wewenang, desentralisasi pemerintahan ke intensitas pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. 2. Otonomi lokal. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. 3. Responsif terhadap keberagaman desentralisasi. Kemudian pemerintah daerah lebih merespon kebutuhan dan karakteristik unik wilayah. Kebijakan desentralisasi bisa bervariasi dari negara ke negara. Ya, konsep otonomi daerah dan implikasi terhadap perencanaan daerah otonomi adalah konsep yang memberikan pemerintah daerah atau entitas lokal seperti provinsi, kabupaten, dan wilayah wewenang kebebasan untuk mengelola urusan sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Pengembalian keputusan lokal otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk merancang dan pengambilan keputusan mengenai program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah dia. Kedua, pengelolaan anggaran dengan otonomi. Pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar atas alokasi dan pengelolaan anggaran mereka. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat otonomi memungkinkan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.